Selamat pagi adik-adik semua. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Kakak ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua ya. Kakak yakin kakak percaya adik-adik semua yang ada di rumah bersuka cita, bersemangat. Karena kenapa? Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Dia, kita sudah menyenangkan hatinya. Dan saatnya kita mau duduk diam tenang, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati, siapkan pikiran, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Yuk, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan anugerah-Mu kepada kami. Dan kami masih ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu. Kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Dan saatnya kami mau duduk diam tenang. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sebentar kami dengar menjadi kekuatan yang baru di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak beri tempat bagi kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, yang mengganggu kami. Kami tolak, kami halaukan itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami siapkan pendengaran kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan, karena kenapa? 1 tahun Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati kita, sehingga saat ini kita bisa ada di tahun yang baru ini, semua karena anugerah Tuhan, semua dengan pertolongan Tuhan. Walaupun adik-adik kalau kita lihat di sepanjang tahun ini, kita anak-anak sekolah minggu, kita di rumah terus beribadah ya, karena keadaan, karena COVID. Tapi kita yakin, kita percaya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat kepada kita. Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu memberikan kita kekuatan, memberikan kita sukacita, semangat, sehingga walaupun kita di rumah beribadah, tapi saat ini kita masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyenangkan hati Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kembali dengan Kak Juli. Kak Juli akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini akan menceritakan tentang seorang yang buta, namanya Bartimeus. Kakak yakin, kakak percaya semua cerita ini adik-adik pernah dengar. Tetapi di sini tidak salah ya adik-adik kalau kita dengar kembali cerita daripada si Bartimeus ini. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita lihat nanti di dalam Alkitab kita yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-46 sampai yang ke-52. Di situ diceritakan seorang yang buta. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita daripada si Bartimeus ini adalah menjadi satu contoh kepada kita atau satu teladan bagi kita sebagai anak-anak sekolah minggu. Nah, ceritanya begini adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari Bartimeus ini dia mempunyai seorang ayah namanya Timeus. Nah, Bartimeus ini dia mempunyai masalah ya dalam tubuhnya, dalam fisiknya, yaitu dia cacat ya, cacatnya yaitu dia buta. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya, kalau yang buta itu pasti yang dia lihat setiap hari hanya gelap ya, iya kan? Nah, coba deh adik-adik perhatikan, ditutup matanya. Coba kalau misalnya adik jalan sambil tutup mata, pasti adik-adik nggak tahu kalau di depan adik-adik ada sesuatu, atau misalnya ada lowong, bisa aja kita jatuh. Nah, seperti itu halnya si Bartimeus ini adik-adik. Nah, setiap hari si Bartimeus ini dia duduk di pinggir jalan. Nah, dia duduk di pinggir jalan, dan di situ adik-adik Bartimeus, setiap orang yang lewat di jalan, dia hanya minta supaya orang mengasihani dia. Nah, suatu hari Yesus datang ke kotanya. Nah, nama kota daripada tempat si Bartimeus ini yaitu Yerikho. Nah, dia mendengar tentang Yesus, karena pada waktu itu banyak orang
yang mengikuti Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus. Dan dia mendengar tentang mujizat-mujizat yang diperbuat Tuhan Yesus. Nah, Bartimeus ini ketika Yesus lewat, Bartimeus dia bertanya sama orang-orang, siapa yang datang? Siapa yang datang? Namun orang-orang tidak mempedulikan, tidak menghiraukan si Bartimeus ini. Sehingga Bartimeus ini dia berteriak dan dia minta tolong supaya Tuhan menolong dia. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saat itu adik-adik gak ada yang mempedulikan teriakan daripada si Bartimeus ini. Bahkan saat pertama dia berteriak, Tuhan gak mendengar. Nah, justru ketika dia berteriak, banyak orang yang menegurnya adik-adik. Banyak orang yang menegurnya dan menyuruh dia diam supaya jangan berteriak. Tetapi di sini si Bartimeus adik-adik, dia tidak menghiraukan, dia tidak mempedulikan. Walaupun orang-orang menegur dia untuk berteriak. Justru dia semakin berteriak, katanya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nanti adik-adik baca ya di kitab yang kakak sebut tadi, ceritanya ini. Nah, ketika Yesus mendengar teriakan daripada si Bartimeus, Yesus menyuruh orang untuk memanggil dia. Lalu apa yang dilakukan si Bartimeus adik-adik selanjutnya? Dia berdiri, dia tinggalkan semua yang ada bersama-sama dengan dia, dan dia mengikuti orang yang menolong dia. Dia pergi untuk menghadap Tuhan Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Lalu tanpa berpikir panjang, Bartimeus ingin supaya sembuh. Nah, lalu Tuhan Yesus mengabulkan permintaan si Bartimeus ini, sehingga Tuhan jamah matanya dan akhirnya Bartimeus sembuh dari kebutaannya. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini kita belajar satu hal kepada Bartimeus. Bartimeus walaupun di tengah-tengah keadaan situasi yang sulit sekalipun, dia tetap percaya, dia tetap memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan bahwa dalam keadaannya yang terpuruk, dalam keadaannya yang mungkin secara manusia secara fisik tidak bisa melihat, tetapi dia punya mata rohani yang terbuka, yang tertuju kepada Tuhan, dan dia mempunyai iman bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus pasti Tuhan tolong dia. Nah, di sini juga kita belajar bahwa kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, seperti halnya tadi orang-orang banyak menegur dia, harusnya adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, kita harus berbelas kasihan, kita harus kasihan sama mereka ini. Yang seperti ini, seperti si Bartimeus ini. Tetapi apa yang dilakukan orang-orang banyak, mereka tidak mempedulikan. Mereka tidak ada rasa belas kasihan kepada si Bartimeus. Bahkan yang mereka lakukan menyuruh, menegur Bartimeus supaya jangan berteriak, menyuruh dia diam. Nah, di sini kita sebagai anak-anak sekolah minggu kita belajar mempedulikan orang-orang lain. Ya, kita peduli orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Biarlah di tahun yang baru ini kita belajar peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Karena kenapa adik-adik? Kalau kita peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan akan memperhitungkan setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada si Bartimeus. Dan apalagi kalau kita punya pergumulan, kalau kita sudah peduli kepada orang lain, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, pasti kalau kita ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, pasti Tuhan akan tolong kita. Amin. Kita percaya di tahun yang baru ini, kita yakin di tahun yang baru ini, pertolongan Tuhan yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Namun di sini kita tetap kembali belajar seperti si Bartimeus yang memiliki pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sekalipun banyak
tantangan, banyak persoalan samping kiri kanannya, tetapi dia memiliki iman yang teguh kepada Tuhan sehingga dia mengalami mujizat Tuhan. Demikian juga kepada kita semua di tahun yang baru ini, mungkin ada hal yang kita hadapi, tetapi kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, iman pengharapan kita teguh kepada Tuhan, kakak percaya, kakak yakin kita pasti melewatinya. Karena kenapa? Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita, yang lebih dari segalanya, yang mampu menolong kita, yang mampu membuat kita bisa melewati setiap apapun dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan boleh tertanam, berakar, berbuah dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Ayo lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya firman yang sudah kami dengar Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi yang sudah mendengarkan firman-Mu. Bahkan Tuhan firman-Mu kami boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap orang tua kami, berikan kekuatan kesehatan dalam pekerjaan apapun, Engkau yang memberkati Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, sepanjang minggu ke depan ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa daripada darah-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri pemberitaan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Kembali berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.